Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pendidik yang sangat berbahagia, jumpa lagi di video tutorial Google Classroom bersama Sulbar Belajar. Bapak Ibu, di part yang ke-9 ini kita akan membahas terkait bagaimana seorang pendidik atau seorang guru untuk memberi atau memeriksa tugas yang telah dikumpulkan oleh siswa dan sekaligus memberikan nilai atas tugas yang telah dikumpulkan tersebut. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, jika video tutorial ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, silakan di subscribe, kemudian di like serta di share, sehingga kawan-kawan guru yang lain juga bisa belajar bersama dengan Bapak Ibu pendidik memanfaatkan Google Classroom dalam pembelajaran secara daring atau online. Oke Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja. Setelah kita masuk ke dalam akun kita sebagai seorang guru, untuk melihat tugas yang telah dikumpulkan siswa kita, itu kita masuk di tugas kelas. Ya, di part sebelumnya, di part 8, itu siswa telah mengumpulkan tugas sebanyak 3, sesuai dengan tugas yang telah kita berikan. Ya, tugas pertama, 2, dan 3. Di mana tugas ini masing-masing berbeda. Ada yang dalam bentuk pengumpulan link video YouTube, kemudian yang kedua pengumpulan dalam bentuk file yang diunggah atau diupload, dan yang ketiga pengumpulan file dalam bentuk LKS yang diisi langsung oleh siswa di perangkat mereka. Nah, sekarang kita akan coba memeriksa tugas yang pertama. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian sebelah kanan ini, itu tertulis 1 diserahkan, 2 diberikan, 2 dinilai. Artinya adalah anggota kelas kita, ya, anggota kelas kita ini sebanyak 5 orang. Ya, siswa yang telah bergabung di kelas kita ini. Nah, 2 orang belum mengumpulkan tugasnya. Kemudian 1 orang telah mengumpulkan tugas tetapi belum diperiksa dan belum dinilai. Kemudian yang 2 orang ini telah diperiksa dan diberikan nilai, sehingga kemudian muncul 2 orang dinilai. Nah, oke Bapak Ibu, ini mungkin perlu diperhatikan nanti sehingga Bapak Ibu bisa melihat, oh ada tugas yang masuk yang belum diperiksa, ada siswa yang belum mengerjakan, dan sudah ada siswa yang telah kita nilai. Nah, sekarang kita lihat di tugas pertama ini, klik lihat tugas. Nah, di bagian sebelah kanan ini, ya, terlihat ya, ada 1 orang telah menyerahkan, kemudian ditugaskan 2 orang sama dengan yang tadi. Kemudian di bagian bawah sudah ada 2 yang dinilai dengan nilai 90 dan 80. Nah, sekarang dianggap bahwa kita akan baru memulai memeriksa. Nah, ini ada 1 yang namanya Abdul Rajab, ya. Bisa kita klik langsung di sini Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian tugasnya yang kemarin adalah, ini petunjuk tugasnya bisa kita lihat, ya. Jadi buatlah video tutorial instalasi dan konfigurasi sistem operasi jaringan dengan menggunakan Linux Debian 10. File video tersebut diupload di YouTube masing-masing, kemudian link video dikumpul di penugasan ini. Nah, dengan rubrik seperti ini Bapak Ibu, ya. Jadi ada rubriknya juga seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya klik tugas siswa kembali. Nah, kemudian saya masuk untuk memeriksa link tersebut. Nah, ini adalah video yang dikumpulkan oleh Abdul Rajab Nur SMK. 2 majanya, ya. Dan ini tidak ada nilai, artinya belum dinilai Bapak Ibu. Nah, langkah yang pertama adalah Bapak Ibu harus melihat isi video atau isi tugasnya siswa kita. Ya, saya klik. Nah, ini akan jalan videonya. Oke. Ya, ini sebagai contoh kemarin yang dikirimkan link. Ini adalah pekerjaan siswa, ya. Oke, setelah disimak secara keseluruhan dan melihat kriteria-kriteria yang telah diberikan di saya sebagai acuan kajian ini, kita kembali. Nah, kemudian kita memberikan nilai Bapak Ibu. Nah, ini ada rubrik di bagian bawah, ya, rubrik di bagian bawah. Totalnya adalah 20, tetapi skornya nanti sedalam tugas itu adalah 100, ya.
penugasan ini kita berikan nilai total 100. Ya, kita lanjut dulu dalam pemberian nilai. Kita lihat rubrik, ya. Jadi kita klik durasi videonya. Apa yang dinilai dari rubrik untuk dengan kriteria durasi video? Oh, ternyata kalau durasi waktunya 10 sampai 15 menit itu 4 poinnya. Nah, kemudian baik kalau 3 poin dengan lebih atau kurang dari 10 menit, begitu pun seterusnya ke belakang. Nah, setelah kita menilai tadi, melihat tugas siswa kita, oh ternyata durasi videonya lebih dari 15 menit misalnya. Kita lihat ya, misalnya tadi. Nah, ini durasinya ternyata 9 menit. 9 menit berarti masuk. 9 menit 8 detik ya. Nah, di sini katakan 10 sampai 15 berarti dia tidak termasuk dalam poin A ya. Sangat baik ini. Dia masuk kategori baik karena dia kurang dari 10 menit. Oke, kita pilih. Nah, ini dianggap seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian isinya kita lihat lagi. Oh, isinya sesuai dengan yang diinginkan. Mencantumkan informasi sesuai teori dan penggambaran gambar. Ini benar. Ya, 4. Nah, kemudian di layoutnya kita lihat di bagian layout. Suara jelas tanpa animasi. Ya, mungkin ini suara jelas tanpa animasi. Oke, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagian narasi. Narasinya sangat bagus. Oke. Kemudian animasinya ya tidak terdapat animasi. Ini contoh. Nah, sekarang Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini nilainya adalah 14/20. Ini poin dari rubriknya. Kemudian nilai yang didapatkan oleh siswa itu adalah 70/100. Ya, berarti siswa ini dari hasil videonya itu mendapatkan nilai 70 dari nilai tertinggi 100. Nah, secara otomatis di bagian sebelah kanan ini yaitu sudah muncul ada draft ya. 70/100. Oke. Nah, itu cara Bapak Ibu memeriksa tugas siswa ya. Oke, nah sekarang tugas ini setelah kita periksa dan diberikan nilai ya dengan cara mengklik rubriknya di bagian bawah ini. Kemudian kita serahkan. Jadi ini belum permanen, ini masih draft. Agar ini sudah jadi permanen, itu kita klik ini di bagian diserahkan. Jadi semua yang diserahkan kita klik. Bukan yang di atas ini Bapak Ibu ya, bukan semua siswa yang diklik. Ya, karena kalau kita klik semua siswa ini maka semua yang menyerahkan termasuk yang ditugaskan akan terchecklist. Ya, jadi sekali lagi bahwa kalau diceklik semua akan terchecklist secara keseluruhan. Kemudian kita klik diserahkan, jadi hanya cukup yang diserahkan saja yang diklik, sehingga nanti yang dikembalikan hanya yang terchecklist diserahkan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita klik kembalikan. Ya, namun sebelumnya lihat poinnya adalah 100 ya. Oke, kemudian akan tampil seperti ini, sama dengan yang tadi bahwa kita bisa menulis komentar Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi untuk komentar tugas itu bisa dimasukkan di bagian kolom ini sebelum kita klik kembalikan. Oke, kita ketik misalnya komentar terkait dengan tugas mereka. Ya, silakan Bapak Ibu memberikan komentar sesuai dengan masukan mungkin buat tugas mereka yang telah mereka kumpulkan Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu kita klik kembalikan Bapak Ibu. Ya, kita tunggu beberapa saat, ini sangat tergantung pada jaringan Bapak Ibu sekalian. Nah, secara otomatis di bagian serahkan tadi sudah tidak ada lagi, dan kemudian Abdul Rajab itu langsung masuk di bagian dinilai dengan nilai 70 Bapak Ibu. Ya. Oke, kita kembali ke tugas yang selanjutnya. Nah, sebelum Bapak Ibu kita perhatikan di bagian penugasan pertama ini kelihatan bahwa yang diserahkan sudah jadi 0, yang awalnya 1 di situ tertulis, kemudian yang dinilai sudah berubah jadi 3 Bapak Ibu sekalian ya. Oke. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tugas yang kedua Bapak Ibu.
Ya, kita lihat tugas ini buatlah langkah-langkah dalam instalasi dan konfigurasi DHCP server menggunakan aplikasi pengolah kata ya yang kemudian dibentuk dalam file PDF. Jadi dikirim dalam bentuk file PDF Bapak Ibu. Ya, jadi filenya diupload. Kemudian juga memiliki rubrik sama dengan tugas yang sebelumnya. Ya, oke, sama. Jadi diserahkan sudah ada satu, kemudian nilai baru satu Bapak Ibu. Kita klik lihat tugas. Nah, Bapak Ibu sekalian sudah terlihat yang siswa yang mengumpul tugas Bapak Ibu ya. Ini sudah ada Abdul Rajab ya, tugasnya sudah masuk. Kemudian ini ada yang lain masih agak buram ya, itu belum dikumpulkan ya. Jadi kelihatan di bagian bawah itu ditugaskan, itu berarti belum kumpul ya. Kemudian tidak ada lampiran. Kemudian yang sudah dinilai akan tertulis di bagian bawah dinilai. Oke, sedangkan yang sudah diserahkan itu tertulis diserahkan atau dikumpulkan Bapak Ibu. Sama dengan yang di atas ya. Satu orang yang menyerahkan, kemudian 3 orang yang belum mengumpul dan 1 orang yang sudah dinilai Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba memeriksa tugas yang telah dikumpulkan oleh Abdul Rajab. Tadi cara awal seperti ini ya, kita langsung masuk mengklik nama Abdul Rajab, kemudian kita klik tugasnya. Nah, sekarang cara yang kedua ini kita akan mencoba itu langsung mengklik di bagian tugas yang telah dikumpulkan ya. Langsung di file yang dilampirkan ini Bapak Ibu sekalian. Kita klik, kemudian Bapak Ibu kita tunggu. Ya, nah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi sudah kelihatan tugas yang dikumpulkan oleh siswa yang diupload. Nah, tugas ini Bapak Ibu sekalian dalam bentuk file PDF bisa di-download sekaligus bisa juga dicetak Bapak Ibu. Ya. Siapa tahu nanti Bapak Ibu ingin mencetaknya atau mendownloadnya. Kemudian sama dengan sebelumnya bahwa ini tugas memiliki rubrik ya. Jadi tinggal kemudian Bapak Ibu memberikan nilai ya, memberikan nilai sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan di rubrik yang Bapak Ibu berikan. Ya. Nah, ini kemarin masih menggunakan sama dengan tugas sebelumnya menggunakan rubrik video ya Bapak Ibu. Oke. Nah, sebagai contoh misalnya untuk durasinya sangat baik ya. Oke, nilainya 4. Kemudian isinya mungkin ya baik ya 3. Kemudian di bagian layout kita kasih 3 juga. Kemudian di bagian narasinya kita lihat narasinya sangat baik. Oke. Kemudian kita lagi bagian terakhir animasinya. Oke, baik. Nah, sehingga totalnya adalah 17 ya per 20 dengan nilai atau poinnya sebanyak 85 dari 100 poin. Jadi siswa ini mendapatkan nilai 55 dari tugas ini. Oke. Kemudian Bapak Ibu, selanjutnya adalah di bagian bawah ini pun boleh kita memberikan komentar. Ya, untuk perlengkapan apa tugas yang akan dilengkapi oleh siswa seperti tadi yang di tugas pertama. Kemudian klik posting. Kemudian Bapak Ibu sekalian, setelah kita berikan nilai ini, bisa kita langsung klik kembalikan di sini. Ya, bisa klik langsung kembalikan. Kemudian bisa juga Bapak Ibu close, tetapi nanti di sini klik kembalikan. Nih, diserahkan maksudnya. Ya, di sini kan sudah masuk 85 nih. Sama dengan yang di sini 85. Ya. Jadi ini bisa di close, kemudian klik diserahkan, kemudian klik kembalikan. Seperti itu. Atau bisa juga kalau misalnya satu-satu kita periksa langsung kembalikan boleh. Misalnya sudah diperiksa tinggal kita klik kembalikan. Sebagai contoh Bapak Ibu, saya klik kembalikan di sini ya. Saya klik kembalikan. Nah, sama tadi kan kasusnya. Saya klik kembalikan. Nah, ini sudah buram berarti ini sudah dikembalikan. Saya close saja. Nah, secara otomatis Bapak Ibu kalau saya refresh ini. Oke. Nah, ini Rajab tadi untuk tugas yang keduanya sudah terkirim. Masuk di bagian dinilai. Kemudian diserahkan sudah nggak kelihatan. Ya kan? Dinilai sudah 2, diserahkan tinggal 0 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini cara pemeriksaan penugasan yang mengupload file ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke tugas berikutnya, tugas yang ketiga yaitu LKS yang dikerjakan oleh siswa. Oke, nah ini sudah kelihatan ya, dinilai 2, 0 diserahkan.
Nah, sekarang masuk di tugas yang ketiga. Nah, tugas yang ketiga ini ternyata nggak ada rubrik ya. Nah, kita lihat dulu. Buatlah urutan langkah instalasi dan konfigurasi di HCP Circuit dengan menggunakan file dokumen yang terlampir. Nah, ini adalah bentuk LKS. Nah, coba kita lihat dulu bagian edit, apakah betul dalam bentuk LKS atau mana yang masuk dengan LKS. Nah, diperhatikan Bapak Ibu di bagian sini. Kemarin pada saat dibuat tugas ini, di part sebelumnya, itu kita pilihannya adalah setiap siswa mendapatkan salinan. Jadi semua siswa nanti memiliki file ini, salinan file ini untuk kemudian diisi. Ya, ini namanya berbentuk LKS ya, seperti ini. Nah, dengan total poin 100. Oke, saya kembali. Nah, sekarang bagaimana cara memeriksanya? Ini sudah ada yang menyerahkan. Saya klik lihat tugas. Oke. Nah, sama Bapak Ibu bisa juga langsung diklik di sini atau di bagian sini. Saya kembali lagi ke mengklik ini ya. Nah, kemudian saya klik Abdul Rajab Nur ini. Jadi sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung berikan nilai di sini ya. Sebelum saya masuk di sini, bisa langsung mengetik nilai di sini Bapak Ibu. Langsung diketik nilai pun boleh, misalnya 90. Itu boleh. Tetapi Bapak Ibu sebaiknya sebagai seorang guru ya tetap harus melihat isi tugas yang diberikan oleh siswa. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buka. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sama dengan tadi yang tugas yang kedua. Hanya bedanya adalah tidak ada rubrik. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, ini tugasnya yang kemarin yang di part sebelumnya yang dikumpulkan oleh siswa. Langkah-langkahnya. Oh, langkah-langkahnya sekian. Oh, belum lengkap. Oke. Nah, kita kasih misalnya nilainya 75. Jadi kita tidak memilih kriteria rubrik karena kenapa? Tidak ada rubriknya. Jadi langsung diberikan nilai total di atas ini. 75 dari 100 total poin. Nah, kemudian Bapak Ibu jika ingin menambah komentar sama, kemudian klik posting. Oke. Jadi sekali lagi untuk tugas yang tidak memiliki rubrik itu bisa langsung dinilai. Diberikan penilaian langsung seperti ini. Ya. Langsung diisi masuk Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita berikan nilai, setelah diperiksa dan diberikan nilai, tinggal kita klik kembalikan. Bisa langsung klik kembalikan di sini, bisa juga di bagian sini Bapak Ibu. Ya kan 75 kan masuk ini sama dengan yang ada di sini. Oke, kalau di tugas yang kedua tadi saya klik langsung kembalikan di sini. Nah, sekarang saya close. Saya close saja. Oke. Nah, kemudian saya klik diserahkan bagian sini Bapak Ibu untuk mengembalikan nilai siswa. Nah, kemudian saya klik kembalikan. Berikan komentar kalau ada komentar yang akan disampaikan. Klik kembalikan. Ya, kita tunggu. Nah, sekarang Abdul Rajab ini sudah dinilai dengan nilai 75 per 100. Nah, dia masuk dalam kelompok dinilai di sini Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian sudah hilang di bagian diserahkan. Tinggal yang ditugaskan yang belum mengumpul tugas ini Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembali ke bagian depan ya, ini forum tugas. Nah, ini sekarang kita lihat diserahkan jadi 0, kemudian dinilai sudah jadi 3. Ya, demikian Bapak Ibu cara memeriksa tugas siswa sekaligus bagaimana cara memberikan nilai dan mengembalikan nilai siswa. Nah, sekarang kalau kita lihat di bagian menu ini ada nilai Bapak Ibu ya. Jadi semua nilai yang telah kita berikan ke siswa itu akan tampil juga di bagian belakang sini Bapak Ibu. Oke. Nah, tadi tugas yang satu Abdul Rajab ini kan 70, tugas yang kedua 85 dan tugas yang ketiga adalah 75. Oke. Nah, sebenarnya Bapak Ibu bisa juga misalnya tiba-tiba Bapak Ibu ingin mengubah nilai siswa, ya ini bisa langsung diklik di sini kemudian diganti. Tapi sebaiknya Bapak Ibu sekali lagi kita pemberian nilai kepada siswa itu harus merujuk kepada tugas yang telah mereka kumpulkan. Ya. Nah, sekarang bagaimana di sisi siswa? Apakah mereka bisa melihat nilai mereka setelah mereka mengumpulkan kemudian sudah diperiksa oleh Bapak Ibu guru? Nah, sekarang kita coba cek masuk ke akun siswa. Nah, Bapak Ibu ini adalah akun siswa. Ya, namanya yang tadi dinilai adalah Abdul Rajab. Oke. Di part sebelumnya yang mengumpulkan tugas. Nah, sekarang kita cek tugas kelasnya. Nah, sekarang di bagian penugasan kita cek. Tugas yang pertama dulu, ini yang sudah agak buram yang sudah dikumpulkan kemarin di part sebelumnya. Saya klik. Nah, di sini sudah statusnya adalah dinilai. Ya kan? Sudah dinilai. Sebelumnya itu tertulis diserahkan. Ya. Kalau belum menyerahkan tugas itu
tertulis di sini ditugaskan. Jadi statusnya ditugaskan, kemudian diserahkan. Jika sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru akan berubah jadi dinilai. Sehingga nanti Bapak Ibu, jika anak kita melihat oh sudah dinilai, tinggal bagaimana cara melihat nilainya? Tinggal mengklik lihat tugas. Nah, nanti akan otomatis masuk nilai siswa kita. Ini kelihatan di atas. 70/100. Jadi dari video tutorial ini siswa mendapat nilai 70. Oke, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan yang di sini, ini jelas kan 70 Bapak Ibu ya, ini 70. Yang di bagian menuh nilai ini yang diguru. Oke, saya kembali ke bagian siswa. Nah, sekarang saya kembali ke depan. Kemudian saya masuk lagi lihat tugas yang kedua. Oke, tugas yang kedua apakah sudah dinilai atau belum? Kita lihat ya sebagai siswa. Ternyata juga sudah dinilai oleh Bapak Ibu guru. Ya, kita lihat tugasnya. Untuk melihat nilai ya, kita klik lihat tugas untuk melihat nilai. Nah, setelah dilihat, oh ternyata nilainya 85. Dari mana 85 ini Bapak Ibu? Siswa bisa melihat rubrik yang Bapak Ibu isikan. Oh, dilihat ternyata untuk durasi videonya itu nilainya poinnya adalah 4. Oke, berarti mantap. Kemudian isinya ternyata 3. Ya, dapatnya. Ini dapat nilai 3 untuk isi, ya. Jadi dia baik. Kemudian layoutnya sama, dapat baik ya. Kalau kita lihat sini baik. Oke. Berarti suara kurang jelas dari sisi isi, tetapi animasi menarik. Dari sisi layout ya. Nah, sekarang untuk narasinya gimana? Kita lihat narasinya dapat 4 poin, sangat baik. Ya, lihat narasinya. Oke. Nah, kemudian yang paling terakhir adalah animasi. Animasi dapat 3 poin. Seperti ini 3 poin, ini pun sama 3 poin ya. Kalau kita lihat apa di situ? Oh, animasi menarik, animasi tidak sesuai materi dan irama musik sesuai. Jadi ternyata animasinya sangat menarik tetapi tidak sesuai dengan materi. Ya, jadi dari sisi ini bagusnya kalau Bapak Ibu kita menggunakan rubrik dalam penugasan agar terukur siswa kurangnya di mana sehingga mereka bisa memahami untuk penyempurnaan materi mereka di tugas-tugas selanjutnya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu kita masuk lagi ke tugas yang terakhir, tugas yang ketiga. Bagaimana cara siswa melihat nilainya? Sama, tinggal klik tugas ini. Tugas yang ketiga, statusnya sudah dinilai. Tinggal siswa mengklik lihat tugas. Nah, ternyata nilainya adalah 75/100. Oh, kok tidak ada penjelasan di bawah ini? Karena kenapa? Tugas ini tidak memiliki rubrik sebelumnya. Ya, jadi tidak seperti yang tugas pertama dan kedua yang ada rubrik yang bisa dilihat apa yang kurang, apa yang lebih di sisi siswa ya dari kriteria penilaiannya diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, demikian ya Bapak Ibu sekalian bagaimana cara memeriksa tugas, kemudian bagaimana cara memberikan nilai dan siswa pun bisa melihat nilai yang telah Bapak Ibu berikan di tugas mereka masing-masing. Saya kira demikian materi kita pada hari ini, pada part ini. Semoga bermanfaat video tutorial ini. Jika berkenan Bapak Ibu sekalian, silakan di subscribe, kemudian di like serta di share, dan jangan lupa klik simbol loncengnya agar nanti Bapak Ibu jika ada video terbaru dari channel Sulbar Belajar, Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan langsung notifikasi yang masuk di emailnya atau di YouTube-nya yang menunjukkan bahwa ada video terbaru. Oke, sekali lagi Bapak Ibu tolong di-share jika bermanfaat agar kawan-kawan guru yang lain yang ingin belajar bersama di channel Sulbar Belajar sehingga mereka juga punya pemahaman dan bisa mengimplementasikan pemanfaatan Google Classroom di pembelajaran secara daring atau online. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.